Bukan berarti skill yang tidak masuk di list ini itu adalah skill yang tidak berpotensi untuk menambah cuan kalian. Enggak, pada dasarnya semua skill itu berpotensi. Tinggal Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. I think we can all agree ya, salah satu cara meningkatkan karir dan secara otomatis meningkatkan penghasilan juga adalah dengan mempelajari high income skills, lalu menemukan calon employers, partners, clients, customers yang mau membayar kita untuk skill-skill tersebut, ya enggak? Buat yang masih bingung nih di awal tahun kira-kira mau membenahi diri di bagian mananya, aku akan share 5 high income skills with high demand yang aku observasi dari internet dan juga pengalaman pribadi aja. Dan jangan cuma skip ke word-wordnya aja, skillnya itu ada apa aja, tanpa kalian bener-bener pahami dan tahu gimana sih cara mempelajari skill tersebut dan gimana cara monetisasinya biar dapet cuan benerannya. Misalnya nih, gimana cara aku belajar dan memanfaatkan skill investasi saham di aplikasi Stockbit. Aku akan kasih tahu, aku akan spill semuanya. So kalau misalnya kalian tertarik dengan video ini, seperti biasa kita langsung aja stay tune. Skill yang pertama, jangan langsung di skip loh ya, bahasa Inggris. Aku prioritaskan skill ini tuh menjadi list nomor 1 high income skills karena dengan belajar bahasa Inggris aja dan kalian tuh bisa mendapatkan sangat banyak manfaat loh. Yang pertama, kalian bisa dapetin pengetahuan yang lebih berkualitas karena biasanya ilmu-ilmu yang ada di luar sana yang berkualitas itu hanya bisa diakses di media-media atau misalnya kayak ini nih, buku-buku yang pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi sangat-sangat menentukan gitu. Nah, terus habis itu yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan peluang untuk dapetin beasiswa karena mungkin IELTS, TOEFL kalian bagus, atau juga mendapatkan peluang pekerjaan dengan grade yang lebih tinggi karena biasanya yang high cuan, high salary itu hiring process dan juga kerja sehari-harinya itu pakai bahasa Inggris, guys. Terus habis itu yang ketiga, kalian kemungkinan akan mendapatkan confidence yang lebih tinggi karena biasanya orang yang bisa bahasa Inggris itu di value dengan lebih tinggi sih sama masyarakat. Gak tahu kenapa, cuman kenyataannya begitu. Jadi mungkin akan berguna gitu dengan personal branding kalian juga. Nah, aku juga masukin belajar bahasa Inggris ini sebagai resolusi tahunan aku, guys. Nah, cara yang akan aku lakukan adalah yang pertama, aku coba cari-cari si course online yang ngajarin aku bahasa Inggris dari manapun dan kapanpun ya, biar lebih fleksibel. Yang kedua, aku akan cobain untuk lebih banyak nulis dan baca literasi-literasi yang berbahasa Inggris dari yang buku-buku seperti ini, yang seperti itu di belakang aku, atau menulis juga caption, diary, journaling semua pakai bahasa Inggris. Terus yang ketiga, dari segi entertainment aku juga nyalain caption atau subtitles itu dalam bahasa Inggris. TikTok pun misalnya contohnya aku berusaha untuk nge-follow FYP yang pakai bahasa Inggris gitu. Itu langkah-langkah mudah, kecil, tapi aku yakin impactnya akan sangat besar ke depannya. Nah, sekarang yang kedua, skill apa? Yes, skill yang kedua adalah operasi komputer. Jangan langsung skip-skip. Oke, aku akan jelasin why-nya, kenapa. Nah, I think we are all agree with this one ya. Ternyata skill operasi komputer dari yang paling simple kayak belajar Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Word, sampai skill-skill kayak programming website dan apps itu adalah skill-skill yang benar-benar dibutuhkan di 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir, dan high demand juga, high income juga makanya gitu. Ya, supply and demand. Supply-nya kalau kalian lihat sehari-hari, terutama ini skill programming apps dan web ya. Makanya karena supply-nya rendah banget, demand-nya juga tinggi banget. Makanya mereka berani untuk nawarin salary yang besar. Nah, ngomong-ngomong soal monetisasinya, skill ini tuh bisa dimonetisasi dengan berbagai macam cara. Entah satu, kalian yang ngejar salary di perusahaan yang besar as freelancer or full-time employee. Yang kedua, kalian juga bisa bikin freelance proyekan sebenarnya. Yang ketiga, kalian juga bisa bikin langsung startup-nya, bisnis sendiri gitu. Nah, mungkin masih banyak lagi ya cara monetisasi yang lain, kalian taruh aja di bawah. Karena aku lihat-lihat tim bisnis aku di Lokapoint itu kan kita punya tim teknis dan kita juga ngerjain skill-skill IT juga. Dan aku lihat tim teknis aku, teman-teman aku nih bener-bener kayak wow banget gitu ya, kayak proyek-proyeknya, dan aku prediksi kayak ya ATM mereka itu bener-bener banget gitu. Ini based on my prediction, dan dari company aku doang source of income mereka itu dari skill itu tuh udah banget. Jadi belum terlambat kalau misalnya kalian pengen mendapatkan skill ini. Kalau kalian suka dengan logika dan kalian suka menciptakan sesuatu yang baru, kalian akan cocok di sini. Yang pertama, mungkin kalian bisa ambil bachelor degree ya, pendidikan formal yang mempelajari bidang ini, entah sistem informasi atau komputer atau apa gitu, nggak tahu aku, maaf. Terus yang kedua, mungkin kalian bisa ikutan course gitu ya, yang seminar atau format course intensif
yang bisa membuat kalian bisa programming, atau misalnya bisa data analisis pakai Excel, SQL atau apa, mungkin kalian bisa pelajarin. Dan tapi bayar biasanya. Mohon maaf, harus modal. Atau yang ketiga, menurut aku juga penting untuk belajar kayak industrinya. Kalian mau terjun di industri mana nih? Soalnya kan itu aplikatif untuk hampir semua industri ya sekarang ya. Medicine aja iya, entertainment iya, FMCG, banking, semuanya butuh skill-skill ini gitu. Makanya kalian mau belajari industri yang mana, silakan sesuaikan dengan minat kalian dan ya mana yang cuan gitu, ya udah pelajarin ya. Oke, skill yang ketiga yang tadi aku sempat spoiler di depan adalah skill personal finance, guys. Jangan skip dulu, oke? Nah, buat yang belum tahu, jadi basically sebenarnya skill personal finance itu adalah gimana caranya kita bisa mengatur keuangan kita untuk mencapai goals keuangan kayak dana pensiun, dana pendidikan, kesehatan, mobil, rumah, semuanya, tapi dengan mempertimbangkan keterbatasan yang kita punya gitu. Literasi keuangan ini juga bakal membantu kamu gitu loh untuk mempercepat dirimu dalam memutuskan sesuatu terkait keuangan dan juga pastinya meningkatkan penghasilan itu tadi. Salah satunya kayak skill investasi saham aja ya. Nah, selama 2021 kemarin sampai sekarang, sampai detik ini, aku tuh masih getol banget untuk mempelajari yang namanya investasi saham di aplikasi Stockbit. Dan menurut aku aplikasi ini tuh nggak cuman cocok untuk transaksi jual beli saham tok gitu doang, enggak. Tapi beyond that, aku bener-bener memanfaatkan aplikasi ini tuh untuk belajar saham juga. Nah, caranya adalah yang pertama budgetin dulu ya, kira-kira kita mau investasi saham itu berapa duit. Yang kedua kan kita pasti cari ya, kira-kira mana saham yang mau kita pelajari, kita amatin, kita pantau gitu. Kalau aku sendiri paling gampang, aku selalu bilang udah cari aja dari indeks LQ45, kok enggak IDX 30, itu memuat saham-saham paling liquid di Indonesia. Atau kalau misalnya kalian mau yang saham yang syariah tapi tetap bagus, silahkan cek indeks JII. Gak usah ke Google, langsung cek aja di aplikasi Stockbit, listnya udah ada. Gampang banget juga di filter dan dicarinya. Abis itu kalian langsung masukin watchlist aja biar gampang kalian mantaunya. Abis itu yang ketiga, untuk nyeleksi nih kira-kira saham mana yang paling berpotensi, biasanya aku akan cek insight market dari Stockbit Streams namanya. Nah, Stockbit Streams ini semacam sosial media untuk para investor, tapi di sini kita bisa di-connect sama sekitar 1 juta investors yang ada di aplikasi Stockbit. Jadi aku di sana tuh bener-bener ya dapetin sangat banyak ilmu, mulai dari insight market, prediction, analisa, berita, itu semua nggak usah ke Google, kita langsung stay aja di situ sehari-hari udah dapat belajar banyak banget dari sana. Nggak cukup dari itu aja, Stockbit itu juga nyediain yang namanya Stockbit Snips, itu kayak email-email daily yang akan dikirim ke kalian untuk nyeritain updatean insight market dan persahaman duniawi. Nah, habis itu selanjutnya kalau misalnya kalian ngerasa tipe orang yang aku nggak bisa kalau misalnya belajarnya kayak sepotong-sepotong kayak gitu, aku butuh bener-bener diajarin dari nol, step by step secara terstruktur kayak kuliah aja ada kurikulumnya, mending kalian join juga Stockbit Academy. Itu langsung ada di apps-nya. Kalian basically bisa bener-bener dituntun untuk mengenal yang namanya pasar modal dari nol, step by step. Abis itu kalau misalnya kalian udah ngerasa udah lebih jago, udah lebih nyaman dengan investasi saham karena udah ada ilmunya, kalian bisa upgrade akun kalian ke Stockbit Pro. Karena di Stockbit Pro kalian bisa mendapatkan sangat banyak cheat sheet analisa yang bakal sangat membantu kalian untuk mengambil keputusan terkait persahaman. Nah, sekarang aku selain belajar dari aplikasi Stockbit, aku juga nambahin tuh kayak beli buku ya kayak gini yang ada di belakang aku untuk belajarin investasi. Tapi menurut aku yang paling ngajarin ups and downs adalah dengan beneran mencoba investasi sahamnya itu sendiri gitu. Makanya kalau kalian mau langsung cobain, bisa mulai dari 1 lot aja, silahkan cobain di aplikasi Stockbit. Karena di Stockbit itu nggak ada minimum deposit, jadi bisa 1 lot doang. Kalian tinggal swipe, order, dan beres. Nah, kalau misalnya kalian langsung pengen cobain sekarang, kalian bisa download aplikasinya. Link downloadnya udah aku taruh di description box di bawah. Sekarang skill yang keempat adalah skill design dan content creating. Jadi skill ini tuh bener-bener dibutuhkan banget, kayak skill fotografi, videografi, copywriting, public speaking, desain grafis, itu bener-bener butuh gitu. Enaknya skill ini tuh kalian nggak perlu ngambil pendidikan formal kayak skill operasi komputer tadi untuk bisa mempelajarinya. Sebenarnya kalian pelajarin dari channel aku doang gitu ya. Aku udah taruh playlistnya di sini. Di situ kalian udah bisa gitu. Pasti kayak
dapatlah sense-nya gitu, gimana cara memanfaatkan skill ini, dan pastinya untuk menghasilkan pendapatan juga. Nah, ngomong-ngomong soal pendapatan, cara monetisasi skill ini tuh juga sangat beraneka ragam. Kalian bisa cobain kayak tadi tuh, kerja di tempat orang, atau kalian juga bisa freelance, bikin agency juga, bisa bisnis sendiri. Jadi content creator kayak aku juga, menurut aku ini udah sangat-sangat menghasilkan sih. Alhamdulillah banget gitu loh. Dengan aku punya pekerjaan ini bener-bener terbantu sekali gitu rasanya. Oke, sekarang skill yang terakhir yang menurut aku yang berpotensi untuk meningkatkan penghasilan kalian adalah skill management dan juga entrepreneurship. Nah, ini regardless apapun jurusan kalian ya, selama kuliah atau sekolah, sebenarnya skill-skill ini tuh wajib dimiliki. Karena zaman sekarang semua macam perusahaan pastinya pengen perusahaan dia itu lebih kompetitif dan lebih berkembang, dan untuk membuat tim berkembang ya, semua timnya itu sebenarnya harus punya entrepreneurship mindset dan juga management mindset. Business mindsetnya tuh harus jalan, ya nggak sih? Nggak bisa gitu kayak cuman toto kita kayak pengennya cuma programming doang atau pengennya cuma ngelukis doang. Business mindset lo juga harus jalan gitu zaman sekarang. Nah, untuk mempelajari ini aku punya sedikit tips. Selain kalian mungkin bisa ambil major atau bachelor degree pendidikan formal yang bahas soal management and entrepreneurship kayak aku bahas di sini ya, soal jurusan aku, bisa ambil yang kayak gitu. Atau kalau misalnya udah kayak aduh nggak mau sekolah lagi, kalian bisa langsung cobain business case interview. Yes, business case interview ini biasanya metode yang dipakai sama HR untuk kayak nyeleksi kira-kira ini orang punya problem solving skill, punya analytical skills atau enggak, biasanya untuk melihat itu. Cuman aku melihat latihan interview business case ini bisa menjadi media untuk belajar juga gitu. Atau gampangnya kalian bisa langsung ke playlist aku aja, di situ aku suka bahas-bahas juga soal perbisnisan. Dari nol aku sudah ajarin di situ, udah aku tata playlistnya, jadi kalian bisa langsung ke sana aja. Ya wes, gitu aja kira-kira. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen belajar skill persahaman dan coba investasi saham, kalian bisa cek aplikasi Stockbit. Link downloadnya udah aku taruh di description box di bawah. Dan sedikit disclaimer, bukan berarti skill yang tidak masuk di list ini itu adalah skill yang tidak berpotensi untuk menambah cuan kalian. Enggak, pada dasarnya semua skill itu berpotensi, tinggal gimana kita cara memakainya aja. Ya wes, ini nggak jadi tutup videonya kalau sama aku. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye.